sekarang ini, di fase ini, pertandingan itu adalah yang lebih cepat, yang paling cepat lah yang memenangkan. Bukan yang paling besar, yang paling banyak modal, bukan, tapi yang paling cepat untuk bertindak. Nah, ada 4 yang dianggap sebagai penentu Indonesia yang akan datang. Terbesar yang mempengaruhi itu adalah tadi yang disebutkan Pak Darmono soal geopolitik, ekonomi, kemudian masalah generasi baru, serta lingkungan hidup. Politisi ini kan harus jujur, berani, betul, membela kepentingan rakyat. Ya kan? Selamat pagi, Prof. Budi. Selamat pagi, Pak Darmono. Pagi ini sangat beruntung kita bisa berjumpa dengan Profesor Budi Susilo Supanji. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan sebelumnya adalah Gubernur Lemhanas. Topik hari ini yang kita ingin bicarakan adalah bagaimana peran Lemhanas dalam melihat pengaruh geopolitik untuk Indonesia sampai di tahun 2045 ini, apa-apa saja faktor luar dan dalam yang bisa mempengaruhi perencanaan kita. Kira-kira gitu, Pak Budi. Jadi barangkali bisa tolong diberikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak Darmono. Jadi Lemhanas ini mempunyai fungsi yang sangat berarti dan sudah semenjak zaman Bung Karno sampai Pak Jokowi ini masih berperan. Ada fungsi pendidikan dan fungsi pengkajian serta fungsi pemantapan nilai kebangsaan. Nah, yang disampaikan Pak Darmono tadi tentang geopolitik dan sebagainya adalah fungsi kajian. Jadi Lemhanas selalu mengkaji. Nah, tahun 2013, 14, 15 itu ada kajian-kajian tentang geopolitik dan kelihatannya diteruskan oleh Pak Agus Wijoyo, dan sekarang pun saya lihat bahwa juga dilanjutkan oleh Pak Andi Wijayanto tentang kajian geopolitik. Nah, pada waktu tahun 2014-15 itu ada pembahasan tentang 2045 yang tadi disebut Pak Darmono. Kira-kira Indonesia ini apa yang akan mempengaruhi di Republik Indonesia ini? Paling besar yang mempengaruhi sehingga harus diantisipasi oleh penentu kebijakan. Nah, ada 4 yang dianggap sebagai penentu Indonesia yang akan datang. Satu adalah penentu dari luar yang tadi disampaikan Pak Darmono, bahwa Indonesia ini juga tidak bisa lepas dari pengaruh geopolitik internasional. Begitulah bunyi kajiannya itu. Nah, ini kompleks Pak Darmono, sangat kompleks sekali, dan perannya Kementerian Luar Negeri, perannya TNI, perannya diplomat, dan perannya ahli-ahli ekonomi ini sangat mempengaruhi geopolitik, pengaruh dari industrialisasi dan sebagainya. Dan yang kedua, Indonesia 2045 ini dipengaruhi bulk yang besar ya, suatu masa yang besar ini adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, Pak Darmono. Jadi driving force-nya itu ekonomi. Yang pertama tadi kan geopolitik yang disampaikan Pak Darmono. Dan yang ketiga adalah generasi XYZ yang Pak Darmono mungkin kenal dengan sekarang ada generasi milenial dan sebagainya. Karena tahun 2045 generasi milenial yang saat ini sering disebut-sebut nanti akan menjadi penentu
23 tahun yang akan datang ini mereka akan duduk sebagai eksekutif yang sangat menentukan Indonesia. Nah, yang keempat yang akan menentukan ini bahwa orang-orang di Indonesia ini akan berpikir apapun yang akan dibangun itu harus berwawasan lingkungan, mengurangi karbon istilahnya. Jadi sekarang sudah terasa ini, waktu itu padahal 2014 ya Pak Darmono, waktu itu belum rame soal mobil listrik misalnya Pak Darmono. Sekarang sudah rame mobil listrik dan sekarang sudah rame lagi autonomous car. Jadi mobil yang autonomous ini seperti apa dengan baterai dan semua dikendalikan dengan komputer sehingga sopir itu juga akan mulai berkurang. Jadi ini semua industri atau produk yang sudah ramah lingkungan. Jadi kira-kira itu Pak Darmono. Jadi Lemhanas belum mampu waktu itu menjabarkan, memproyeksikan bukan ke produk-produknya yang akan timbul atau berapa ekonomi yang akan tercapai GDP-nya dan sebagainya, bukan ke situ, tapi merumuskan bahwa terbesar yang mempengaruhi itu adalah tadi yang disebutkan Pak Darmono soal geopolitik, ekonomi, kemudian masalah generasi baru, serta lingkungan hidup. Apakah studi ini juga dikerjakan di Presiden University yang memiliki lebih dari 200 dosen dan jaringan di luar negeri dengan banyak universitas lain? Apakah juga Prof. Budi masih terlibat aktif dalam diskusi seperti ini? Iya Pak Darmono, tahun lalu itu ada seminar yang sifatnya terbatas dan kemudian awal tahun ini kawan-kawan dari Presiden University mengantisipasi Pak Darmono, yaitu tentang mengenai hukum dan lingkungan hidup. Sangat bagus Pak Darmono. Jadi kajian-kajiannya beberapa profesor dari UI dan IPB bersama-sama dengan kawan-kawan dari social science-nya Presiden University membicarakan hal ini tentang lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan, bagaimana pohon, bagaimana pantai harus dilindungi, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik di Presiden University. Malah rektor dan dekan social science sangat aktif itu, dan pesertanya malah dari, saya lihat ada dari UI, IPB, Bogor, sama dari UGM. Padahal ini yang masuk kawan-kawan social science dan hukum. Kira-kira begitu Pak Darmono. Ya. Jadi memang kalau kita lihat visi Pak Jokowi ya, bahwa tahun 2045 atau 100 tahun usia Indonesia dari zaman kemerdekaan tahun 45, itu harus mampu mencapai PDB sebesar 7 triliun dolar. Itu kalau dihitung adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun flat, terus-menerus Pak, 8%. Ini juga memerlukan satu roadmap atau perencanaan yang jelas, yang tentunya harus melibatkan semua pihak, tidak hanya para akademisi atau dari pemerintah, tapi juga para pengusaha tentunya harus dilibatkan baik dari dalam maupun dari luar negeri agar supaya mimpi bersama kita ini bisa tercapai. Nah, apakah kajian-kajian seperti itu juga sudah pernah dikerjakan? Bagaimana roadmap-nya menuju ke sana? Ya, pada waktu itu belum sampai memikirkan tentang pemindahan ibu kota ya, tahun 2014 itu belum. Tapi saya melihat apa yang dibangun oleh pemerintah itu, dan kemudian saya juga melihat ada video-videonya tentang IKN ya. Tampaknya bukan sekedar bangun infrastruktur jalan jembatan, namun para ahli juga sudah memikirkan bahwa ibu kota baru ini berwawasan lingkungan. Dan ini bagus sekali. Artinya
sesuai dengan skenario tadi itu, bahwa apapun gerakan, apakah ibu kota baru, ataukah industri listrik, atau pendidikan, atau apa saja, dia harus tahu tentang mempertahankan lingkungan hidup. Bagaimana membangun kota-kota itu? Karena itu disampaikan, namun ini belum ada yang ngeklop gitu loh Pak Darmono, dengan penentu kebijakan. Jadi masih skalanya masih skala ngomong akademis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya, ini harus mempertemukan ini, tapi ya pelan-pelan untuk memberikan masukan pada pemerintah supaya ngeklop gitu. Ini bisa tumbuhnya luar biasa Indonesia. Ini pendapat saya loh Pak Darmono, optimis saya itu. Ya, saya cuma ingat Presiden mengatakan sekarang ini di fase ini pertandingan itu adalah yang lebih cepat, yang paling cepat lah yang memenangkan, bukan yang paling besar, yang paling banyak modal, bukan, tapi yang paling cepat untuk bertindak. Nah ini kalau kita masih pelan-pelan asal kelakon, ya, alon-alon asal kelakon itu ya. Saya kira kita memang jadi ketinggalan. Ya. Jadi momentum sekarang ini perlu ditanggapi dengan positif dan ya sesuai dengan arahan pemerintah. Ya. Mengenai generasi XYZ tuh Pak Darmono, saya melihat peran yang ada di Presiden University, kemudian AKP, SMA, kemudian juga bagaimana agar SMA itu juga ada di Cikarang maupun di Tanjung Lesung. Ini suatu kontribusi yang bagus secara nasional. Bagaimana bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini juga harus diaplikasikan real di dalam pendidikan. Ya, memang masalahnya sekarang itu kan mayoritas masih dari rakyat kita itu masih pendidikannya masih rendah dan juga masih miskin lah boleh dibilang ya. Terus juga mungkin pada konotasi itu malas dan juga disebut juga gengsi. Ya misalnya contohnya kalau dikasih pekerjaan menjadi tukang batu, itu banyak yang merasa ini terlalu rendah. S1 nggak ada kerjaan, suruh jadi tukang batu kan nggak mau. Padahal tukang batu itu kalau yang ahli juga bisa penghasilan tinggi. Atau betul, menjadi caddy. Wah, saya menjadi caddy nggak mau. Padahal nganggur dia. Padahal caddy juga penghasilannya tinggi. Atau pekerjaan-pekerjaan lain misalnya sebagai pembantu rumah tangga yang sekarang disebut caregiver misalnya. Ini juga banyak kebutuhan, tapi banyak anak-anak muda yang tidak mau. Padahal di tempat-tempat seperti itulah terjadinya proses peningkatan keterampilan. Hal-hal yang misalnya outsourcing. Ya. Outsourcing itu sebetulnya kan tidak boleh terlalu lama. Misalnya kontrak karyawan itu kan secara undang-undang itu dulu sebelum ada Omnibus Law itu adalah 2 tahun. Boleh diperpanjang 2 tahun lagi. Maksimum begitu kan. Sekarang mungkin 5 tahun. Boleh diperpanjang lagi barangkali 5 tahun lagi. Tapi banyak yang mengeluh tidak bisa jadi karyawan tetap. Padahal sebetulnya maksud daripada outsourcing atau kontrak ini kan untuk memberikan mereka keterampilan, terus pindah pekerjaan lain. Jadi mempunyai keterampilan yang bermacam-macam. Dengan begitu maka anak-anak ini tidak seumur hidup kerjanya misalnya waiters di restoran, waiters sampai tua. Atau jadi satpam sampai tua, satpam terus. Ini kan kurang baik buat generasi milenial. Harusnya kan kalau belum mampu untuk sekolah tinggi dan juga keluarga tidak bisa mendukung, jadi satpam atau jadi caddy atau jadi pelayan di toko-toko di mall. Yang ini masuk dulu, tapi sifatnya kontrak 2 tahun, kemudian pindah ke tempat lain. Dan selama 2 tahun ini harus memperoleh pendidikan untuk keterampilan yang baru. Betul.
Nah, dengan demikian maka lapangan pekerjaan itu jadinya seperti tempat pendidikan untuk yang hal tersebut. Tapi kalau memang yang sekolahnya tinggi-tinggi spesialisasi, ini kan harus dikerjakan karyawan tetap. Kalau enggak sebentar juga diambil orang lain. Tapi kalau yang sifatnya sangat umum, yang dimana jumlah pencari pekerja jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang ada, ini harus diperlakukan sebagai sekolahan. Nah, hal inilah sebetulnya mungkin Yayasan Pendidikan Universitas Presiden tadi bisa memberikan contoh, pengaruh, dan melaksanakannya juga, Mas. Yeah. Dengan sehingga yang lain-lain bisa mengikut. Yeah. Yeah. Bahwa pola pendidikan itu ya jangan belum bisa kerja terus kemudian minta gaji UMR. Belum bisa kerja ya magang, tapi magang ya uang saku lah. Karena buat perusahaan memberikan pendidikan kepada para pemagang ini kan juga memerlukan biaya, waktu, dan orang-orang khusus untuk mendidik. Yeah. Nah, seharusnya ini jangan dibebani lagi. Kalau dibebani kan ya yang perusahaan-perusahaan yang diminta untuk memberikan anak-anak magang ini jadi kurang berkenan juga. Jadi ini harusnya di-lead oleh akademisi, oleh Presiden University, Akademi Komunitas Presiden itu, Mas. Itu mungkin sebagai masukan aja. Yeah. Setuju banget Pak Darmono. Ya, sebenarnya saya lihat tuh Prof. Budi ini kan sudah dari birokrat, Betul. kemudian di pendidikan yang sangat berkaitan dengan bisnis juga kan, menangani banyak perusahaan-perusahaan di sana sebagai mitra-mitra Presiden University. Jadi sudah makin lengkap. Nah, sesudah ini kira-kira Prof. Budi mau kemana nih? Apa mau masuk politik atau? Saya mempunyai saya sudah terlanjur mencintai mendidik manusia, ya, supaya menjadi seorang yang sangat berguna. Termasuk bukan mendidik di dalam jalur pendidikan formal, adalah di dalam society saya bergaul. Sebetulnya banyak anggota-anggota DPR yang tentunya datang ke partai belum mengalami pendidikan politik yang benar. Aduh, benar. Bagus itu. Benar. Jadi kalau Prof. Budi ini sebenarnya masuk mendidik di bidang politik, itu menjadi sangat bermanfaat. Karena politisi itu dibutuhkan di negara ini. Dan politisi ini kan harus jujur, berani, betul, membela kepentingan rakyat. Ya kan? Prof. Budi ke depan kalau memang sudah sangat mencintai pendidikan dengan background demikian rupa, mestinya tuh masuk juga ke daerah politik yang sifatnya mendidik kan. Setuju Pak Darmono. Saya memang arahnya ke situ. Maksudnya saya nggak bisa lepas dari dunia pendidikan. Tadi saya katakan apapun, mau pangan harus pendidikan. Ini harus ke pendidikan. Industri, pengambilan ikan, perikanan harus ke pendidikan. Kira-kira gitu Pak Darmono. Itu semua saya kira sudah tercakup semua. Dan terima kasih.